Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Hari ini kalian sehat? Nah, baiklah. Seperti yang saya janjikan pada pertemuan kita yang pertama, maka pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada di blok 17 ya, yaitu tentang tajam penglihatan. Sebelumnya mungkin sudah ada yang mendapatkan materi cahaya dan pembiasan pada waktu kalian SMA. Kalian sudah pernah dapat ilmu itu? Nah, hal itu terkait dengan tajam penglihatan yang akan kita pelajari pada hari ini. Mungkin di sini ada yang tahu tajam penglihatan pada mata itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ada pendapat lain? Ya, silakan. Betul semua, ya. Jadi, tajam penglihatan itu ataupun ketajaman penglihatan itu biasa kita sebut dengan istilah kedokterannya yaitu visual acuity. Ini adalah definisinya itu adalah kemampuan seseorang untuk mengenal suatu objek sekecil mungkin, ya, yang diletakkan pada jarak yang sudah ditentukan ataupun jarak baku. Mata dapat melihat dengan jelas apabila bayangan jatuh tepat pada retina, di mana kita harapkan kedua titik yang dapat terlihat sebagaimana dua titik bila bayangan kedua titik ini membentuk sudut lebih dari 1 menit. Dengan syarat benda tersebut mendapat penerangan yang cukup. Untuk melakukan pemeriksaan ini ya dengan menggunakan satu mata, baik itu pada mata kanan dan mata kiri. Dan kita akan menyatakan untuk mata kanan itu dengan VOD atau Visual Acuity Dextra dan VOS yaitu Visus Oculi Dextra. Sedangkan untuk kedua mata kita menyebutnya dengan VOU atau Visus Oculi Uterqui yaitu tajam penglihatan untuk kedua mata. Nah, kita harus mengetahui dahulu bagaimana sih sebenarnya teori mengapa bayangan bisa jatuh di depan retina. Karena perbedaan indeks bias terbesar terjadi antara udara dan permukaan kornea, maka pembiasan terbesar terjadi di kornea sehingga terjadi pembiasan cahaya. Bagaimana pembiasan itu terjadi? Hal ini terjadi oleh karena kelengkungan dari permukaan kornea selalu konstan. Namun demikian, kelengkungan dari lensa juga dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, lensa mempunyai kemampuan untuk mengontrol pemfokusan cahaya. Hal ini berkaitan dengan media refraksi ya. Untuk tujuan praktis, kita ketahui bahwa sinar datang dari objek yang menembus lensa pada jarak yang lebih besar atau sama dengan 20 feet. Kalau dalam meter itu sekitar 6 meter yang disebut dengan sinar sejajar. Maka berkas sinar sejajar yang jatuh ke suatu lensa biconvex akan dibiaskan ke suatu titik di belakang lensa yang disebut dengan fokus prinsipal. Sinar datang dari objek pada jarak kurang dari 20 feet atau 6 meter disebut dengan sinar divergen yang akan dibiaskan jauh di belakang daripada fokus prinsipal ataupun fokus point. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa bayangan akan jatuh pada retina jika bayangan kedua titik ini membentuk sudut lebih dari 1 menit, sehingga pemeriksaan ketajaman visus pun menggunakan prinsip ini. Pemeriksaan visus menggunakan optotype. Optotype Snellen disusun sedemikian rupa sehingga bagian dari huruf membentuk sudut 1 menit di retina dan besar seluruh huruf membentuk sudut 5 menit. Ini gambaran dari optotype Snellen ya, atau kita kenal dengan Snellen chart. Ya. Yang di sebelah sini, jadi dia mempunyai kekhususan tertentu. Dan ini kalau kita lihat ini merupakan chart yang lain ya, yang berbeda. Yang nanti akan kita pelajari juga, begitu pula dengan yang ini. Baik. Cara pengukuran visus yang akan kita lakukan tentunya ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, jarak antara chart
ya dan pasien itu paling tidak 5 atau 6 meter dengan posisi chart lebih tinggi atau sejajar dengan mata pasien. Dan pastikan pencahayaan itu cukup maksimal, ya kurang lebih sekitar 480 lux. Pemeriksaan visual acuity ini merupakan pemeriksaan monokuler. Jadi kita memeriksa mata pasien ataupun orang dalam keadaan satu-satu mata, sehingga pada pemeriksaan yang akan kita dapatkan itu lebih akurat. Baik pada mata kanan, mata kiri, ya kita tutup satu persatu. Bisa menggunakan tangan atau kita juga bisa menggunakan occluder ataupun penutup. Pasien diminta untuk membaca keseluruhan huruf yang bisa dia baca. Namun, jika pasien gagal membaca bahkan dari huruf pertama, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan jari, ya, atau counting finger. Untuk pemeriksaan jari ini, visus ataupun visual acuity dari pasien kita nyatakan sesuai dengan angka yang tertera pada kanan dan kiri pada Snellen chart. Ya, ini untuk kita menggunakan Snellen chart, ya. Jadi dalam ini ukuran meter, ya, ini ukuran kaki, ya. Ini jarak yang seharusnya pasien bisa baca, ya. Sedangkan ini adalah jarak antara Snellen chart dengan pasien, ya, ataupun penderita. Jika tidak bisa menghitung jari pada jarak tertentu, maka dilakukan pemeriksaan penglihatan dengan lambaian tangan. Ya, untuk lambaian tangan sendiri, biasanya kita melakukan pemeriksaan ini tepat 1 meter di depan pasien. Lambaian tangan ini dapat kita lakukan gerakan baik ke kanan ataupun ke kiri, ataupun juga kita bisa mengkombinasi dengan gerakan atas dan bawah. Dan apabila pasien ataupun penderita mampu menyebutkan di mana arah lambaian kita, ataupun dia bisa melihat lambaian kita, maka kita katakan visual acuity-nya itu adalah 1/300. Nah, kemudian untuk hasil pemeriksaan visual acuity dengan hitungan jari, maka kita menyebutnya ataupun interpretasinya itu dalam meter per 60. Jadi apabila kita menggunakan jari kita tepat 1 meter di atas, maksudnya di depan pasien, namun pasien tidak dapat membaca lebih dari 1 meter ataupun lebih dari 1 meter, maka artinya interpretasinya itu adalah 1/60. Jika gagal pada hitungan jari tadi, ya, kita beralih ke lambaian tangan. Dan jika gagal menggunakan lambaian tangan, dilanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan center, ya, yang kita kenal dengan menggunakan interpretasi cahaya. Nah, untuk menggunakan cahaya ataupun center, biasanya kita lakukan di ruangan yang redup ataupun ruangan yang lebih gelap dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi untuk pemeriksaan cahaya, biasanya kita mengarahkan center itu ke arah mata, ya, langsung ke arah mata pasien, dan pasien harus menjawab dari mana arah center ataupun cahaya itu berasal. Apakah dari atas, apakah dari bawah, ataukah dari samping, ya, samping kanan ataupun samping kiri, mengarah ke hidung ataupun mengarah ke telinga. Jadi apabila pasien mampu menyebutkan dari mana datangnya arah sinar, maka interpretasinya itu adalah tak hingga persepsi sinar baik, ya. Namun apabila pasien hanya dapat melihat gelap terang saja, namun dia tidak dapat menentukan dari mana arahnya datang cahaya, maka interpretasinya adalah tak hingga persepsi sinar salah. Nah, demikianlah pengantar materi tentang ketajaman penglihatan pada hari ini. Saya harapkan kalian akan lebih mengerti, ya, apabila kita nantinya akan praktek langsung, ya. Bagaimana? Nanti mungkin pada sesi berikutnya, pada sesi skill lab ataupun praktikum, kita akan langsung praktek pada pasien, ya. Demikian,
materi saya pada hari ini. Mudah-mudahan kalian akan dapat menerima dan saya harapkan kalian akan terus mencari referensi yang mendukung ya mata kuliah ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.